Jadi pada malam pertama ini kita semuanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Dunia ini pertama kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di antara dalilnya adalah yaitu tentang masalah ibadah. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata baginda Rasul, jadi apabila datang daripada awal bulan suci Ramadan, kita sekarang kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah bakal buka seluruh pintu langit dan Allah bakal ampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang iman kepada Allah, iman kepada baginda Rasul, dan melaksanakan ketaatan ikhlas karena Allah. Di antaranya adalah melaksanakan sholat tarawih dan siangnya puasa di bulan suci Ramadan, itu bakal dapat jaminan ampunan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi yang kemarin setahun tuh, kan kita kemarin puasa ya. Bulan Syawal kan buat dosa lagi tuh. Bulan Syawal, terus awal Habib Haji Surah Safar Maulud Siling Maulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Roah. Nah ini ketemu lagi sekarang puasa. Tak dosa dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban kemarin itu yang sekarang bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian niat kuat pokoknya mau gua besok sebulan penuh mau puasa Ramadan dan malamnya mau sholat tarawih dan baca Quran dan membanyak sedekah dan melaksanakan sholat berjamaah, model begitu bakal diampuni dosanya setahun yang lalu, dan besok setahun yang akan datang pun sudah dapat jaminan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Makanya ini habis bulan Ramadan ini terus besoknya nggak sholat nggak puasa nggak apa-apa tuh, nah, dosanya udah diampuni tak. Cuma tetap nanti sholat dicap apa cap cicu tuh ya, kata malaikat cicu nih bang, sebab udah diampuni dosa malah kagak ibadah. Jadi terus dijaga. Jadi cirinya yang setahun bakal diampuni dosa oleh Allah, cirinya itu setahun yang akan datang, yang kemarin yang gak ngaji bakal ngaji. Ciri yang diampuni dosa yang setahun yang akan datang ini cirinya bagaimana? Satu, yang gak ngaji bakal ngaji, yang gak sholat bakal sholat, kemudian yang punya utang puasa bakal dikodok, kemudian yang amal laki dodar bakal nurut, kemudian yang sama tetangga pelit bakal barahan. Pokoknya mah ada perubahan berarti setahun yang akan datangnya diampuni dosanya kalau terdapat jaminan. Cirinya itu, cirinya ada cirinya. Nah mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba Allah yang diampuni dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Yang keduanya adalah rahmat Allah. Sebab kata Kanjeng Nabi, ijazah awalul lailatin min Ramadan yanzurullahu birrahmati. Apabila datang tanggal 1 Ramadan sekarang nih, maka Allah bakal memandang seluruh hamba-hambanya siapa yang iman. Nah, ini kita semuanya iman ke Allah, iman ke Rasul. Ini kita sekarang sedang dipandang oleh Allah dengan rahmatnya. Jadi kita nih sekarang dipenuhi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah, mana ciri rahmat Allah? Ciri rahmat Allah nih sekarang kita mau sholat tarawih 20 rakaat. Alhamdulillah. Ini kalau bukan rahmat Allah nggak bisa. Ini rahmat Allah kemarin coba sholat 20 rakaat kemarin tuh mau kan macem. Kemarin boro-boro 20 rakaat 2 rakaat ya sholat sunnah kagak pak. Jangankan yang sunnah, yang patuh bodoh pak. Ya, tapi ini hebat nggak ini kita sholat taraweh 20 rakaat, sholat isya berjamaah, sholat witir 3 rakaat. Ini hebat, ini menunjukkan rahmat. Sedangkan kedatangan Nabi kalau sudah dipenuhi hambanya itu ya dengan rahmat Allah. Nih sekarang kita dipenuhi dengan rahmat Allah. Nah itu
apabila sudah dipandang dengan rahmat Allah, yakni hambanya sudah dipenuhi dengan rahmat Allah, di rahmat Allahnya mau ibadah, mau melaksanakan taat kepada Allah, nah itu la yu'adzibuhu abadan, maka hamba tersebut enggak bakal disiksa oleh Allah setelah mendapatkan rahmat Allah tersebut. Jadi ini kita bakal dapat jaminan kalau udah dapat rahmat Allah, ya, ini kita nggak bakal disiksa oleh Allah. Alhamdulillah. Nih, kita ngomong kayak yang ini doang nih. Yang ini kayak yang di jalan mah kagak ini mah. Kenapa? Sebab ini mah ibadah yang dapat rahmat gitu. Nah ini jaga rahmat Allah itu sampai akhir Ramadan. Nah ini, eta rahmat Allah penuhi pada tanggal 1 Ramadan. Makanya ketika 1 Ramadan itu, makanya hampir dari zaman dulu sampai sekarang setiap malam 1 Ramadan penuh, masjid penuh, musola penuh. Nah, kenapa? Sebab tuh ganjaran rahmat Allah itu tadi. Sebab rahmat Allah itu dicurahkan pada malam pertama. Yang dapat rahmat Allah gak bakal disiksa. Makanya berlomba-lomba kumpul sampai kegombolan gelar sejarah. Jadi malam pertama maka kebagian. Tapi pas dapat sehari, 2 hari, 3 hari, dapat ya 10 hari. Mulai ada maju sedikit dah. Maju. Itu jangankan gombolan. Nah itu mah musola dalamnya itu paling sebaris. Malam pertama gombolan ya. Pas malam sebelum mengurangan. Bahkan bilalnya juga belaga media mulu bilal. Kenapa bilalnya? Kagak semangat. Nggak ada semangatnya, nggak ada jamaahnya. Penbilal mah tergantung jamaah. Jamaah balap, pocong suaranya. Jamaah tinggal berdua. Ngomongin kemana yang tadi? Udah mulai kemana lagi di jamaah ini? Al-Badru Muhammad, ya segitu lah. Oh, waktu malam pertama, Al-Badru Muhammad. Perubahan. Nah ini jaga. Terus kita mah ciri yang dapat rahmat Allah malam pertama nih, awas. Yang ciri dapat rahmat Allah malam pertama Ramadan, terus dia nggak bakal disiksa oleh Allah, cirinya itu terus sampai tanggal 30 Ramadan tetap tarawihnya dijaga. Itu. Terus yang puasanya dijaga. Itulah yang dapat rahmat Allah. Jadi ada ciri-cirinya. Jadi bukan berarti malam pertama diulang pada dapat rahmat Allah. Pas Allahnya kagak. Aduh nggak haji itu mah. Nggak haji. Ya, jadi itulah. Jadi terus kita menjaga supaya ini bulan ini penuh dengan ampunan. Jadi setiap hari ini dapat ampunan dosa. Kita mah udah diampunin dulu nih, salah diampuni. Asal malamnya, siangnya buat salah nih, malamnya taraweh, terus besoknya puasa lagi, diampuni lagi dosanya di bulan Ramadan mah. Terus, satu rahmat Allah, maghfirah, 2 rahmat Allah. Terus yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan itu apa? Bulan suci Ramadan mah udah 1, banyakin sholat berjamaah. Kedua, sholat taraweh, ini amalannya khusus, berjamaah 1, kedua sholat taraweh, yang ketiga baca Quran, yang keempat sedekah, yang kelima puasanya. Nah, puasanya besoknya. Jadi pahalanya kalau kita sholat berjamaah di bulan suci Ramadan itu bukan 27 derajat lagi, dikali 70, dikali 100 kali lipat, berarti 2.700 satu waktu, kalau 5 waktu dan seterusnya. Terus satu sholat fardu dibalasnya oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kita tadi sholat isya dan sholat wajib itu dapat pahalanya 70 kali pahala sholat isya. Alhamdulillah, masya Allah. Makanya rugi di bulan Ramadan enggak sholat. Bulan Ramadan enggak sholat, tapi di bulan lain sholat, rugi. Kenapa? Di bulan yang lain mas 1, kita sholat isya cuma 1 doang pahalanya. Tapi kalau Ramadan sholat 1, tadi sholat isya pahalanya sama dengan kita ngerjain sholat isya 70 kali.
Besok subuhnya sholat subuh lagi kita, itu sama dengan ngerjain sholat subuh 70 kali. Terus eta bicara sholat padunya. Nah bagaimana kalau sholat sunnah? Kayak tadi kita sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sholat sunnah tarawih, sunnah witir. Nah itu pahalanya apa? Pahala sunnah? Bukan. Kalau di bulan yang lain mah kita sholat sunnah, pahalanya pahala sunnah. Tapi kalau di bulan Ramadan kita ngajain sholat sunnah, dikasih pahalanya oleh Allah pahala ibadah sholat wajib. Alhamdulillah, masya Allah. Gede-gede ganjaran. Makanya rugi kalau di bulan suci Ramadan ini kita nggak sholat 5 waktu. Udah penggeblok-gebloknya teman. Kemudian apa namanya, enggak ibadah sunnah taraweh malamnya, pengrugi-ruginya. Sebab taraweh cuma ada di bulan suci Ramadan, dengan 30 hari doang. Coba-coba di bulan Syawal sholat taraweh, ditangkap urusannya. Walaupun sholat bagus bener, tapi taraweh ada tempatnya, nggak sembarangan. Waduh, berjamaah besok kita mau sholat taraweh yuk. Ya bulan Syawal aja ini mah udah talang udah mah. Nah, jadi artinya keutamaan taraweh luar biasa. Jaga jangan sampai gompal sampai malam ke-30 kalau yang ada uzur, kecuali perempuan. Kalau perempuan mah ada uzurnya, di mana head, di mana nifas, maka itu kan gak wajib sholat. Udah tuh nifasnya di bulan Ramadan jadi ganjaran, di headnya di bulan Ramadan jadi ganjaran, tuh lain lagi. Kayak perempuan yang haid di bulan suci Ramadan untung, sebab dia nggak sholat tapi tetap dapat pahala sholat. Dia nggak puasa tetap dapat pahala puasa tuh yang haid. Tuh, enak gak tuh perempuan? Nggak sholat wajib tapi dapat pahala sholat wajib. Kalau lagi haid, tuh untung perempuan mah. Cuma syaratnya setelah dia suci dari haid sholat. Kalau kata dia, mendingan haid terus ini biar ini. Kemudian pas suci kagak sholat atau dikemplang tetap malaikat juga. Terus apa namanya, bicara puasa juga wajib kok kodok. Kalau sholat nggak wajib kodok, puasa nggak wajib kodok. Nah itu lah para bapak ibu jamaah sekalian rahimahumullah. Jadi jaga tak ibadah sebab pahala di bulan suci Ramadan luar biasa. Tingkatin kalau bisa mah kita ibadah di bulan suci Ramadan mah. Sebab ini bandingannya 11 bulan yang kemarin ini kalah dengan 1 bulan di bulan Ramadan ini. Sebab pahalanya bisa 10, bisa 100, bisa 700 kali lipat. Sebab kata Kanjeng Nabi, hikayat dari Allah, kata Allah, katanya Nabi Muhammad, bahwa kullu amalin ya'malu hal abdu du'ifalahu bi asyaratin. Jadi setiap amal yang dikerjakan oleh seorang hamba itu bakal yudha'afu lahu, bakal dilipat gandakan sampai kepada asyaratu difin, 10 kali lipat, bahkan sampai kepada 10 difin, sampai 700 kali lipat. Jadi amaliyah ibadah itu dibalas oleh Allah 1 dibalas 10 sampai 700. Kayak sekarang nih kita baca Quran di bulan suci Ramadan, itu 1 huruf bisa dibalasnya 700 pahala. Kalau di bulan lain 1 huruf cuma 10 kebagusan, tapi di bulan Ramadan bisa 700 kebagusan pahalanya itu di bulan suci Ramadan. Tapi bicara puasa, as-shaumuli wa ana ajzibi. Tapi puasa mah ini adalah cuma aku yang tahu, kata Allah, dan aku yang bakal balas. Jadi ibadah-ibadah yang lain, 1 zakat, kemudian sholat, ini kan ibadah yang bisa kelihatan. Tapi ada ibadah yang gak kelihatan oleh manusia, yaitu ibadah puasa. Puasa mah gak ketahuan, kita rajin sholat kelihatan, jidatnya pada hitam. Ya, apalagi udah hitam mah. Bukan hitam lagi nih mah, bukan hitam cetak, bukan hitam sulis, cuma hitam cetakan gitu. Ya, tuh. Nah, eta ada cirinya, rajin sholat ada cirinya. Terus yang sedekah ada cirinya, ada bentuk bangunan atau disebut bangunan mah. Tapi kalau puasa ada nggak cirinya? Nggak ada puasa mah. Itu Pak yang beludah mulu, ya. Itu banyak yang nggak puasa beludah mulu. Itu Pak yang beludah diagasin, belum tentu puasa. Makan kopi gak diagasin sama. Oh ya,
Nah, eta. Jadi puasa mah yang tahu cuma Allah. Kalau itu yang jalan ke tempat angin ngeleang bukan. Awas, tak puasa mah yang tahu antara kita dengan Allah. Makanya puasa bisa naikin derajat seseorang, makamnya itu bisa tinggi, bahkan nanti dikumpulkan dengan para nabi siddiqin. Tetap derajat yang luar biasa. Nah, minimal kita mah udah besok kita puasa. Ngan puasanya jaga mulut dari ngomongin orang, jaga kuping dari ngedengerin yang dilarang oleh agama, jaga mata jangan melihat perkara yang dilarang oleh agama. Udah pakai kuping, pakai mata, mulut, tangan semuanya. Bulan suci Ramadan mah udah rapihin, jaga semuanya agar supaya dapat ampunan, rahmat dan pembebasan daripada sisa api neraka. Udah aji mumpung nih, awas jangan sampai kita tergoda oleh setan. Kalau sudah sampai kegoda lagi, rugi sebab ketemunya setahun yang akan datang. Iya, belum berbanyak blokada. Nah, jaga tarawih, jaga berjamaah kalau bisa jamaah, kalau enggak yang penting sholat jangan 5 waktu jaga nih wayahnya, jangan sampai gopal. Kita mandi kita semuanya, anak kita, keluarga kita semuanya. Nah, di bulan suci Ramadan. Nah, inilah para bapak ibu jamaah sekalian rahimahumullah. Jadi bicara amaliyah di bulan suci Ramadan mah luar biasa. Nah, itu bicara keutamaan. Fardu dibalas 70 kali lipat, sunnah dibalas jadi pahala fardu. Kemudian ibadah di bulan suci Ramadan itu semuanya enggak ada yang diterima, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang utama lagi tentunya adalah puasa Ramadan. Yang kedua, yang ketiga adalah sholat taraweh. Inilah sholat taraweh ini memang pahalanya gede, luar biasa gede. Sebab harapan kita adalah nanti kita semuanya kembali kepada Allah, kita semuanya pasti bakal wafat meninggal dunia. Enggak siapa, yang muda, yang tua, kalau udah waktunya ajal datang mah mati semua. Nah, kita semua juga bakal mati. Ini mah di dunia sementara kaya, sementara miskin, sementara susah, sementara ibadah juga sementara. Tapi nanti di akhirat cuma ada 2 tempat, pengen ke surga atau ke neraka, sekarang milihnya. Jangan sampai nanti udah di sono ketahuan neraka, sudah neraka di sono baru milih. Awas ya. Jadi kalau mau milih dari sekarang kita mau sholat, milih apa berarti? Surga. Mau puasa besok, milih surga. Nanti di akhirat nggak disuruh milih lagi, dikemanain? Surgain. Jangan lah gimana nanti di sono. Udah gua di sono kalau udah ada surga neraka baru gua milih. Kalau udah datang sono, waduh, surga enak nih, neraka mau susah mulai itu mah. Kata malaikatnya, pengen kemana ini kamu wahai orang benar baru? Surga. Sholat nggak dulu dunia? Kagak. Puasa nggak? Kagak. Kata malaikatnya, oleh karena lu mah semua kagak, sholat kagak, puasa kagak, maka masuk ke surga pun juga kagak. Nanti kemana tuh kami sedewekan doang gak lu, udah gak masukin ke neraka. Nah, ini makanya sekarang pilihan kita adalah agar supaya kita nanti meninggal dunia di akhirat kita nggak bawa dosa sedikit pun, kemudian dapat rahmat Allah. Nah, kalau udah dapat rahmat Allah pasti bakal masuk surga. Mana bekal kita sekarang nih? Kita udah dapat rahmat Allah dengan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, malamnya tarawih, siangnya puasa. Jaga ini nikmat supaya kita dapat nanti keutamaan rahmat di dalam akhirat kelak. Dan salat tarawih yang kita kerjakan ini pun menjadi jaminan. Sebab kata Kanjeng Nabi diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pernah ditanya. Jadi sahabat ada yang bertanya, ya Rasul, apa sih keutamaan di dalam melaksanakan sholat tarawih qiyamul lail pada setiap malam bulan suci Ramadan? Jawab Kanjeng Rasul, man qoma, siapa orang yang melaksanakan sholat di awalil lailatin min Ramadan,
pada malam pertama bulan Ramadan, yakni sholat taraweh. Malam pertama bulan Ramadan, yakhrujul mu'minu, bakal keluar seorang yang mukmin. Siapa yang mukmin? Ini kita semua. Ini kita semuanya mukmin. Bakal keluar min dambihi, dari dosanya, kayak mawaladathu ummuh, sebagaimana ia baru dilahirin oleh ibunya. Jadi kita tadi sholat tarawih ganjarannya ini dibebasin dari seluruh dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Jadi ntar kita pulang udah nggak punya dosa. Makanya ntar kalau pulangnya jalannya enteng, melayang, itu berarti penyakit 7 teman. Ya. Enteng, ntar kayak enteng dia pulang. Pulang enteng ntar deh. Enteng ya pulang ya. Nah, jadi malam pertama pahalanya alhamdulillah. Oh, berarti malam pertama buat taraweh ini pahalanya dibebaskan dari seluruh dosa seperti orok yang baru dilahirkan. Itu ya, jadi alhamdulillah. Makanya jaga nih, masya Allah. Besok sholat tarawih yang kedua apa ganjarannya? Beda tuh besok. Yang penting, yang pasti lebih dekat lagi. Makanya rugi kalau yang nggak sholat taraweh. Nah, jadi malam pertama ini kita dibebaskan daripada seluruh dosa, bersih sebagaimana orang lahir berosok, eak itu nggak punya dosa selai pun sedetik pun. Nah, tapi kan model kita mah model pendosa doang ini. Ya. Tapi alhamdulillah malam ini dosa kita bersih. Besok tinggal puasa. Nah, terus terakhir ini merada panjang ngomong karena malam pertama. Besok mah nggak begini ngomong dah. Ya. Udah besok ngomong udah sedikit, paling 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit bersih itu. Ya, segitu tentang pertemuan pertama. Sebab itu luar biasa, ganjarannya luar biasa. Tentang keutamaan jaga baca Quran, jaga kalau bisa mah. Nggak bisa baca Quran, banyakin istighfar di bulan suci Ramadan. Enggak istighfar juga banyakin baca sholawat. Kalau nggak mau udah datang ke pengajian ketika di bulan suci Ramadan. Udah terus banyakin sedekah. Mana sedekah? Minimal kalau kita punya tetangga 2 orang sebelah kanan sama sebelah kiri, jadi rumahnya 3 rumah doang. Ya, di Encel misalnya kan rumah bertiga, kan kita punya tetangga kiri kanan. Wayahnya etama asal sore sirik bagi makanan. Sebab makanan yang kita berikan ke orang yang puasa, kita dapat pahala puasanya orang yang puasa itu. Kita sedekah nih, ya di bulan suci Ramadan, orang tersebut lagi puasa, kita sedekah, itu kita dapat pahala puasa daripada orang yang puasa tersebut. Misalnya ini, kita nggak puasa nih misalnya, kita nggak puasa, terus sedekah, ada orang puasa, bang puasa, ada 10 orang pak, terus kita sedekah 10 orang tersebut, itu kita walaupun nggak puasa dapat pahala puasa 10 orang tersebut. Kalau di bulan suci Ramadan lebih dari itu. Makanya besok mah kalau punya hormat tetangga bagi hormat, besok punya kolak tetangga bagi kolak, udah niatin sedekah. Besok punya timun suri, tetangga kasih timun suri. Besok punya kangkung lo ikat, tetangga kasih ikat. Jadi punya semurat ke bagi raya. Terus punya jengkol 10, tetangga bagi jengkol. Terus punya apapun bagi. Tapi kalau punya laki jangan. Jadi laki-laki mah berdua. Nah itulah para bapak ibu yang Allah. Nah terus niat puasa. Nah, ini yang penting. Jadi puasa mah niatnya kita tiap malam. Kalau mazhab Syafi'i tiap malam. Ya. Kayak kita sholat tarawih tiap malam otomatis niat terus ikut. Tapi kalau nggak tarawih, wallahualam bisa niat apa kagak. Datang hari. Nah, tetapi kalau Imam Malik itu boleh niat puasa itu langsung malam doa. Di malam ini niat untuk sebulan penuh boleh, mazhab Imam Malik mah. Ya. Maka antara niat diikutin ya kalau mazhab Imam Malik mah. Tapi kita niat Imam Syafi'i dulu, kita mazhab Syafi'i. Jadi nanti mazhab Imam Malik ya bagaimana? Nah, ini sekarang dah. Nah,
rutin. Jadi kalau Malik mah puasa niat sebulan penuh. Jadi besok andai kata nggak niat, udah tetap sah puasanya. Sebab udah niat malam pertama sekali untuk 1 bulan. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma min Ramadana kullihi fardhan billahi ta'ala. Sejak niat puasa bulan Ramadan sebulan fardu karena Allah Ta'ala. Kita aklid ke imamah, tapi tetap nanti kita duduk. Kalau majelis sabi mah nggak sah, tetap duduk tiap malam nih. Itulah para bapak ibu jamaah sekalian. Jadi untuk ibadah jaga, terawih khususnya, puasa pun jaga. Allah pertama tiap malam ini malah ada kurang, jadi terlalu panjang ngomong. Ya, awalan berbakat gembira datangnya bulan suci Ramadan. Sebab siapa yang gembira datang bulan suci Ramadan bakal haram jasadnya tersentuh api. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, bisa melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh dan bisa melaksanakan sholat taraweh sempurna tanpa gopal sampai akhir Ramadan, dan kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal barokah, yang banyak, yang luas, yang berkah, dan kita dikuatkan iman serta Islam, dan kita semuanya diberikan istiqomahan, terus ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shalihan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukral afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa qira'atana wa qu'udana wa ta'budana wa takhassuana wa ta'budana wa tamin taksurana wa la taqbina wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasihin wa syirhum syara man tamassaka fi dinil qawim wa akhtim lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa mu'minat bil khair bi rahmatika arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sejak niat puasa esok hari daripada bulan suci Ramadan ini tahun tunai karena Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah